Yo, kembali lagi masih bersama si Astrea Star. Kali ini barudak saya bakalan ajak kalian semuanya untuk melanjutkan proyek kelistrikan si Astrea Star ini, yaitu di bagian starter ya barudak, karena memang sebelumnya itu sudah dijelaskan bahwa si Astrea Star ini mau dihidupkan kembali ya untuk di bagian starternya. Video kemarin itu juga kita udah cek-cek di bagian aki dan juga pengisiannya itu masih dalam keadaan bagus sebenarnya itu barudak ya. Jadi PR kita hari ini tuh cuman untuk melakukan perangkaian ulang di bagian jalur starter, dan juga kita bakalan menambahkan komponen yang namanya bendix starter ya barudak. Kalau misalkan barudak tahu ya, bendix starter itu untuk switch starter yang menuju ke dinamonya, yang kemarin itu saya sudah jelaskan bahwa jalur 2 ini tuh untuk di bagian bendix starter itu ya. Jadi langsung saja barudak kita bakalan coba beberapa bendix starter yang memang kemarin itu ada bekasannya dari si Astrea 800 dan juga ada bekasan dari Pega nih barudak, bisa dilihat yang ini tuh kalau gak salah yang dari Astrea 800 nih barudak. Saya bakalan coba kedua-duanya, siapa tahu ada yang hidup. Kalau yang kiri ini tuh dari bekasan Pega ZR. Kayaknya ini tuh bakalan sama aja ya barudak kalau untuk bendix starter mah, tapi kita bakalan coba dulu ya, kita tes yang menggunakan si bekasan Astrea 800 yang ini nih. Kemarin itu saya tuh ada stok yang baru ya untuk bendix starter itu, cuman kepake di si Astrea 800 yang udah kejual itu. Jadi kemarin itu juga kita bakalan melakukan pengetesan nih. Alat-alat yang disiapkan yaitu adalah multimeter dan juga test pen yang plus multimeter atau apa itu mengecek tegangan ya. Kita keluarkan dulu ya untuk akinya biar kita gampang melakukan pengecekannya tuh. Kita simpan dulu aja di bagian aramnya ya nih. Tapi awas jatuh ya barudak. Kali ini juga kita bakalan melakukan pencarian jalur di bagian switch yang dari bendix starternya itu, yang dari masa tombol starternya ya. Kita bakalan cari tahu juga karena untuk bagian masanya itu penting banget ya nantinya biar bisa dihidupin lewat tombol starternya. Dan kebetulan ini tuh ada beberapa kabel yang emang tidak dipasang tuh barudak dari si Astrea Starnya ini. Jadi kita bakalan coba tes terlebih dahulu ya untuk di bagian jalur positif dari akinya kemana larinya ya barudak. Dan ini tuh nih ada sambungan, kalau gak salah ini harusnya dipasangin sikring ya barudak. Kalau misalkan motor Astrea Star ini tuh sikringnya itu yang bentuknya itu tabung yang dari besi ya barudak. Kita coba dulu apakah benar ini bagian arus positif dari akinya langsung. Tuh benar barudak ya, ini tuh untuk nantinya kita bakalan pasang bagian sikringnya di situ tuh barudak. Ini tuh udah ada cuman gak tahu ya dari sebelumnya itu gak dipasang dan dilangsungin kayak gini dulu. Kita sementara langsungin aja ya untuk pengetesan, dan kedepannya kita bakalan pakai sikring karena untuk pengaman ya, untuk di bagian jalur kelistrikannya takutnya ada konsleting dan ataupun yang bocor-bocor gitu arusnya nanti biar gak kebakar ya si di bagian kabelnya. Tapi sementara mah kita bakalan langsungin aja ya. Lanjut kita bakalan melakukan pengetesan dari jalur aki yang menuju ke dinamo starternya yang mana ya, karena ada dua kabel nih bisa dilihat. Nah ini ya barudak udah ketemu juga tuh yang kabel dari aki yang menuju ke dinamo starternya. Yang ini tuh harusnya dipasang bendik ya dari aki tuh kan lari ke kabel yang ini tuh, dan sebelum masuk ke dinamo starternya harus dipasangin dulu bendik starter ya untuk
memutus dan juga menghubungkan arus yang akan dituju ke bagian dinamo starternya barudak. Dan selanjutnya kita bakalan cari tahu untuk kabel massa yang dari tombol starternya ya. Kita lihat nih ada beberapa kabel. Cara pengecekannya itu cukup mudah sebenarnya barudak. Kita lihat aja apakah yang ini ada arusnya ataupun emang tombol massa semua. Cuman kita bakalan cari tahu aja ya untuk kabel yang dari tombol starternya itu yang mana dengan cara menggunakan multimeter. Dan ini tuh ada arusnya nih barudak, bisa dilihat kalau gak salah. Kalau yang ada arusnya itu untuk sensor lampu belakang ya. Kalau misalkan diinjak itu kan lampu belakang suka nyala sebenarnya. Ini tuh kayaknya arus positifnya. Dan kabel yang dua ini tuh kan gak ada arusnya, berarti antara massa yang dari starter atau bukan. Nah, kita bakalan cek ya untuk lebih taunya lagi apakah betul ini jalur dari tombol starter yang ini, maksudnya jalur massanya ya. Ayolah, pokoknya kita bakalan belajar sama-sama untuk cara pengecekannya. Kita menggunakan multimeter nih. Di bagian multimeternya ini tuh kita bakalan arahkan ke di bagian buzzer ataupun kontinuitas ya barudak. Kita bakalan coba sambungin kedua probe negatif dan juga positifnya ke kabel yang ini nih. Untuk positifnya kita bakalan hubungkan dulu ke maksudnya untuk negatifnya kita bakalan hubungkan dulu ke bagian kabel yang ke aki ya, minus. Dan kita lihat coba untuk jalur yang kabel yang satu ini kita ke kontinuitaskan dan kita coba pencet tombolnya, dan ini tuh ada ya tuh cuman macet bentar dulu. Nah, berarti yang ini ya untuk jalur massa yang dari tombol starternya. Dan langkah selanjutnya mah gampang ya tuh, bisa dilihat juga. Kita bakalan melakukan pengetesan kembali untuk meyakinkan, dan juga kalau udah mah tinggal melakukan pemasangan di bagian bending starter yang tadi ya, yang udah kita siapkan. Meskipun ini tuh bekasan, kayaknya kita bakalan tes dulu apakah masih layak pakai ataupun tidak ya barudak. Jadi langsung saja, pertama-tama kita bakalan hubungkan terlebih dahulu untuk jalur massa yang dari tombol starternya ya barudak. Tuh bisa dilihat untuk kabel yang warna hijau dari tombol starter kita hubungkan ya ke bagian kabel yang warna putih merah kalau gak salah tuh barudak, bisa dilihat sendiri. Dan untuk yang hijau dari bending starternya kita bakalan hubungkan ke kabel yang satunya lagi yang dari tombol starternya itu. Nah, yang hijau dari bending starter kita hubungkan ke kabel, kalau di sini tuh warna putih merah ya. Oh, merah, ternyata merah semua. Nah, kalau udah gini kita tinggal coba pasangkan kabel positif yang dari aki yang menuju ke dinamo starternya, yaitu dengan cara di bagian bending starter kan ada dua terminal ya, yang kiri dan kanan. Kita bakalan pasangkan ya. Nih, bisa dilihat. Jadi yang hijau dari tombol starter itu disambungkan ke bagian kabel yang warna merah putih ataupun oranye putih ya, itu teh kurang jelas saya juga. Pokoknya antara dua itu ya, bisa dibolak-balik gak apa-apa. Pokoknya coba aja karena itu mah cuman massa ya barudak. Dan ini tuh ada kabel yang berwarna merah garis putih dan ada yang kabel merah polos ya barudak. Jadi pemasangannya itu kita pasangkan yang kabel warna merah garis putih di bagian terminal yang kiri yang kanan dari bending starternya ya. Dan untuk yang merah polos itu kita bakalan pasang di bagian terminal yang sebelah kiri. Kita pasangkan umur 10-nya ya. Nah, jangan lupa pasangkan juga yang sebelah kirinya sama ya barudak.
Awas jangan lupa ini tuh harus dikencengin ya, karena kalau gak kenceng itu bakalan ada percikan-percikan. Biasanya barudak kita menggunakan kunci sok ukuran 10 ya. Nah, kita bakalan pasangkan terlebih dahulu. Kalau sudah, kita biarkan dulu aja ya. Untuk kabelnya gak bakalan saya bungkus terlebih dahulu, takutnya ada yang belum pas ya untuk penyambungannya. Jadi supaya memudahkan bongkar pasang nantinya ya barudak. Mungkin kurang lebihnya begini ya cara pemasangan jalur yang ke dinamo starter yang melalui bendiknya ini ataupun switch starternya. Jadi kita tinggal coba untuk di bagian starternya langsung. Kita bakalan coba tes. Yuk kita bakalan cek terlebih dahulu ya barudak. Kita coba dulu ya on untuk di bagian kontaknya, dan ini dia udah hidup ya barudak tuh. Ternyata memang benar ya untuk pemasangannya itu bisa barudak tiru. Pokoknya untuk di bagian jalur-jalur kabelnya itu sebenarnya simple banget nih barudak. Kita bakalan ulas kembali ya untuk di bagian positif dari akinya itu, yang kabel merah garis putih itu dipasangkan di bagian terminal bendik starter yang sebelah kanan, dan untuk yang merah polosnya itu di bagian terminal sebelah kiri. Sedangkan untuk di bagian massa dari tombol starternya itu bisa dilihat kabel hijau yang dari tombol starternya itu dipasangkan ke bagian kabel yang warna merah oranye putih maksudnya. Dan ini yang bagian positifnya itu udah bener ya barudak sebenarnya. Jadi untuk langkah selanjutnya itu kita bakalan merapikan lebih dahulu ya sebelum kita pasangkan semuanya. Jadi barudak mungkin cukup sekian ya untuk melakukan penjaluran kabel di bagian starternya ini. Untuk selebihnya mungkin cukup sekian ya barudak, dan saya bakalan spill juga ya. Ini tuh menggunakan CDI yang dari ini ya, mereknya KC. Jadi jatuh oke-nya. Mungkin barudak lah cukup sekian aja untuk video pemasangan penjaluran jalur starternya itu. Untuk barudak semuanya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya barudak. Bye bye.